Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kemegahan dan mistik dunia kuno? Saat kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, kita mendapati diri kita berada di tangga-tangga 7 keajaiban dunia kuno, yang masing-masing merupakan bukti ambisi dan kecerdikan manusia. Mari kita mulai dengan Piramida Agung Giza, satu-satunya keajaiban yang sebagian besar masih utuh hingga saat ini. Keajaiban Mesir ini yang dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu, masih merupakan sebuah teka-teki. Ukurannya yang sangat besar, presisi dan kesejajarannya dengan benda langit, menjadikannya bukti pengetahuan arsitektur dan astronomi canggih orang Mesir kuno. Selanjutnya, kita menjelajah ke Taman Gantung Babilonia yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar untuk menenangkan istrinya yang rindu kampung halaman. Bayangkan teras-teras yang subur dengan tanaman dan bunga-bunga eksotis dengan air yang menetes dari tingkat ke tingkat. Sebuah surga sesungguhnya di padang pasir. Dari sana, kita pindah ke Olimpia, rumah bagi patung Zeus, dibuat oleh pematung terkenal Phidias, patung raja para dewa yang menjulang tinggi dan duduk di singgasana megah. Ini konon menimbulkan rasa kagum dan hormat. Kemudian kita mengunjungi Efesus, tempat kuil Artemis berdiri, lebih dari sekedar situs keagamaan. Ini adalah bahasa dan pusat sosial, simbol dari budaya Yunani kuno yang dinamis. Tidak jauh dari sana, di Halikarnassus, kita menemukan mausoleum, sebuah makam yang begitu megah, hingga kita diberi kata mausoleum dibangun untuk mausolus seorang satria Persia. Bangunan ini dihiasi dengan pahatan dan relief, sebuah lambang seni Helenistik. Selanjutnya kita berlayar menuju Pulau Rhodes. Di sini Colosseum raksasa dewa matahari Helios menyambut para pelaut. Itu adalah simbol persatuan dan ketahanan. Akhirnya kami mendarat di Alexandria, tempat mercusuar memandu kapal yang tak terhitung jumlahnya, melewati ke-8. Itu adalah mercusuar pengetahuan yang menampung perpustakaan, yang merupakan sumber kebijaksanaan kuno. Keajaiban kuno ini, meskipun sebagian besar hilang seiring berjalannya waktu, masih menimbulkan kekaguman dan keheranan dalam diri kita. Mereka membisikkan kisah-kisah masa lalu, sebuah bukti kreativitas manusia dan upaya tiada henti untuk menggapai keunggulan. Seiring berjalannya waktu, begitu pula keajaibannya. Haruskah kita mempelajari keajaiban dunia abad pertengahan? Perjalanan kita dimulai dengan Stonehenge yang penuh teka-teki. Terletak di pedesaan Inggris, monumen menakjubkan ini menyimpan rahasia yang membingungkan para sejarawan selama berabad-abad. Pilar-pilar batunya yang besar disusun dalam pola melingkar, merupakan bukti kecemerlangan arsitektur nenek moyang kita. Stonehenge tetap menjadi mercusuar misteri. Tujuan sebenarnya terselubung dalam kabut waktu. Selanjutnya mari kita pergi ke jantung kota Roma, tempat Kolosium kolosal berdiri. Sebuah keajaiban teknik, amfiteater ini menyelenggarakan kontes gladiator, tontonan publik, dan drama kemegahannya tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk bertahan dalam uji waktu. Simbol kekuatan dan umur panjang Kekaisaran Romawi. Bertualanglah bersama saya sekarang ke Catacombs Back Home, El Chocava di Mesir. Jaringan makam labirin ini dihiasi dengan ukiran dan lukisan dinding yang rumit, merupakan perpaduan unik seni Romawi, Yunani, dan Mesir. Ini merupakan bukti struktur multikultural Alexandria pada masa penciptaannya. Perhentian kami berikutnya adalah tembok besar Tiongkok yang megah. Keajaiban arsitektur ini, yang membentang sepanjang 13.000 mil, dibangun untuk melindungi Kekaisaran Tiongkok dari invasi. Pembangunannya merupakan bukti ketahanan dan ketekunan manusia. Kami kemudian tiba di Menara Porselen Beijing mercusuar keindahan dan spiritualitas. Kuil Buddha ini dilapisi ubin porselen putih, pernah berkilauan di bawah sinar matahari, menjadikannya salah satu keajaiban abad pertengahan. Tujuan kedua dari belakang kami adalah Hagia Sophia di Istanbul, sebuah mahakarya arsitektur Bizantium. Kota ini pernah berfungsi sebagai katedral masjid dan sekarang menjadi museum yang mencerminkan kekayaan sejarah kota dan beragam budaya. Terakhir, kita akhiri perjalanan kita dengan Menara Miring Pisa, sebuah kepengetahuan arsitektural terkenal di seluruh dunia karena kemiringannya yang tidak disengaja akibat fondasi yang tidak stabil. Meski bentuknya ramping, ia tetap berdiri sebagai simbol ketahanan dan imajinasi. Keajaiban abad pertengahan merupakan bukti kesediaan dan kreativitas manusia. Dunia tidak berhenti menciptakan keajaiban di era abad pertengahan. Haruskah kita menjelajahi keajaiban modern sekarang? Mari kita mulai dengan tembok besar Tiongkok, sebuah mahakarya yang membentang lebih dari 13.000 mil. Struktur pertahanan kuno ini, yang dibangun dan dibangun kembali selama berabad-abad, menceritakan kisah kekayaan,
sejarah, dan semangat ketahanan Tiongkok. Bergerak ke barat, kita mendarat di jantung kota Yordania, tempat kota Petra, yang juga dikenal sebagai kota mawar menanti. Diukir langsung pada permukaan tebing. Batu pasir berwarna merah, putih, dan merah muda. Kera Petra berfungsi sebagai bukti kecerdikan dan kesenian. Peradaban Nabatin. Selanjutnya, kita terbang ke kota Rio de Janeiro, Brasil yang ramai, di mana patung Kristus penebus yang menjulang tinggi, menghadap kota dengan tangan terbuka. Monumen yang merupakan simbol agama Kristen ini juga melambangkan kehangatan dan sifat ramah masyarakat Brasil. Dari sana kita melakukan perjalanan ke Tongkak Andes di Peru, tempat berdirinya kota Machu Picchu yang hilang benteng Inca yang tersembunyi selama berabad-abad. Ini merupakan monumen kegigihan peradaban dalam menghadapi tantangan alam. Perhentian kami selanjutnya adalah Chichén Itzá, jantung peradaban Maya di Meksiko. Piramida Kukulkan, sebuah keajaiban arsitektur dan ketepatan astronomi, berdiri sebagai bukti pemahaman maju bangsa Maya tentang kosmos. Di Eropa kita menemukan Kolosium Romawi, sebuah amfiteater mega yang pernah bergema dengan Oman. Para gladiator dan penonton struktur ikonik ini merupakan pengingat akan kekuatan dan kemegahan Kekaisaran Romawi. Terakhir kita mengunjungi Taj Mahal di India, sebuah makam marmer putih yang merupakan simbol cinta dan kehilangan. Dibangun oleh seorang kaisar Mughal untuk mengenang istri tercintanya. Taj Mahal adalah bukti keindahan pengabdian yang abadi. Keajaiban modern ini menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang telah kita gapai, namun juga mengingatkan kita akan keindahan masa lalu kita dari zaman kuno hingga modern. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Kita telah melakukan perjalanan melintasi waktu, mengagumi kehebatan kesyirikan manusia yang menakjubkan, piramida yang menjulang tinggi, kastil yang megah, dan gedung pencakar langit yang menakjubkan. Masing-masing merupakan bukti era mereka mewakili keajaiban. Keajaiban ini yang terukir dalam tatanan dunia kita menceritakan kisah-kisah peradaban budaya dan zaman. Mereka adalah saksi bisu dari ambisi, ketahanan dan pencarian keindahan, dan pengetahuan manusia yang tiada henti. Namun mereka lebih dari sekedar peninggalan masa lalu. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu kita dengan masa kini. Mercusuar yang menerangi jalan kita menuju masa depan. Hal-hal tersebut mengingatkan kita akan potensi kreativitas manusia yang tak terbatas. Ketika kita memilih untuk menggapai sesuatu yang melampaui hal-hal biasa. Saat kita melangkah maju, mari kita memikul tanggung jawab untuk melestarikan keajaiban luar biasa ini. Karena hal-hal tersebut bukan sekedar warisan kita, namun merupakan warisan dari generasi ke generasi yang belum lahir. Keajaiban dunia kuno abad pertengahan dan modern merupakan bukti imajinasi, kreativitas, dan ketekunan manusia. Mereka mengingatkan kita akan masa lalu kita dan menginspirasi kita untuk masa depan kita.